Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus dan kali ini saya beserta kelompok saya ingin menjelaskan kepada kalian mempresentasikan sistem IoT kami, yaitu sistem monitoring suhu berbasis ESP32. Nah, kita masuk ke anggota kelompoknya dulu. Nah, di sini ada saya sendiri Muhammad Firdaus, ada Mas Ferli Ardiansyah, ada Muhammad Arif Mulyanto, lalu Fajar Suryawijaya, Bayu Ajiono, Radit Raikwan Arifin, Ari Iftihal, Ahmad Ridho Septian, dan terakhir ada Mas Jaulak Al-Maududi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian komponen-komponen dalam proyek kali ini. Let's check it out. Oke, di sini saya akan menjelaskan ESP32, microcontroller inti. Jadi ESP32 ini merupakan microcontroller utama yang berfungsi sebagai pusat pengendali pada sistem IoT. Komponen ini bertugas memproses data dari sensor, menjalankan program, serta mengirim data dan menerima melalui koneksi nirkabel. Keunggulan ESP32 ini yaitu menggunakan prosesor dual core Tensilica LX6 yang memiliki performa tinggi, dilengkapi dengan koneksivitas Wi-Fi dan Bluetooth BLE terintegrasi, dan memiliki konsumsi daya yang rendah sehingga cocok untuk perangkat IoT. Dan juga keunggulannya itu menyediakan banyak pin GPIO untuk menghubungkan berbagai sensor dan aktuator, dan fungsi utama dari komponen ini adalah mengolah data, mengendalikan perangkat, dan menghubungkan sistem IoT ke jaringan internet atau perangkat lain secara nirkabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan sensor DHT11. Input suhu dan kelembapan DHT11 menyediakan pembacaan digital yang stabil untuk parameter lingkungan dasar. Rentang kelembapan 20% sampai 90% RH, akurasinya 55%. Rentang suhunya 0 sampai 50 Celcius, akurasinya 2 Celcius. Sinyal digital transmisi data satu kabel yang efisien. Respon cepat dan ketahanan terhadap gangguan sinyal. Pada bagian ini, saya akan menggunakan layar OLED 0,9 inci sebagai media output untuk menampilkan informasi dari sistem secara langsung atau real time. Layar OLED yang digunakan memiliki resolusi 128 x 64 pixel, sehingga mampu menampilkan teks dan informasi dengan cukup jelas meskipun ukurannya relatif kecil. Komunikasi antara OLED dan ESP32 menggunakan antarmuka 12 inci sehingga hanya membutuhkan sedikit pin GPIO. Hal ini membuat menggunakan pin pada ESP32 menjadi lebih efisien dan masih menyisakan banyak pin untuk komponen lainnya. Selain itu, teknologi OLED bersifat self-emissive. Artinya, setiap pixel dapat memancarkan cahayanya sendiri tanpa memerlukan backlight. Karena itu, tampilan yang dihasilkan memiliki kontras yang tinggi dan tetap mudah untuk dibaca. Meskipun dimensinya ringkas, layar ini sangat efektif untuk menampilkan data penting seperti status sistem, hasil pembacaan sensor, maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pengguna secara real time. Oleh karena itu, OLED 0,96 inci dipilih karena ukurannya yang praktis, konsumsi dayanya rendah, serta mampu memberikan tampilan informasi yang jelas dan responsif. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem pengabelan yang digunakan pada proyek ini. Komponen utama yang kita gunakan yaitu USB to micro. Bergeser. Kabel yang pertama tadi USB to micro. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan board ESP32 dengan komputer atau laptop.
Nah, fungsinya ini ada dua ya, yaitu sebagai sumber daya agar ESP32-nya tetap menyala, dan juga sebagai media untuk mengunggah program atau firmware yang telah dibuat ke dalam board ESP32-nya. Selanjutnya, yang kedua ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan berbagai komponen elektronik lainnya seperti sensor, LED, modul maupun perangkat pendukung lainnya. Kabel ini juga berfungsi sebagai jalur komunikasi dan penyalur antara komponen dalam rangkaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua kabel ini tuh memiliki peran yang sangat penting. USB 2 micro digunakan untuk proses pemrograman dan pemberian daya pada ESP32, sedangkan kabel jumper digunakan untuk membangun koneksi antara komponen sehingga seluruh sistemnya dapat bekerja dengan baik. Pada slide ini ditampilkan breadboard GL12, yaitu media yang digunakan untuk merakit rangkaian elektronik sementara tanpa perlu melakukan penyolderan. Breadboard ini memiliki sekitar 840 T-point sehingga cukup untuk menempatkan berbagai komponen dan menghubungkan dalam satu rangkaian. Setelah ini tuh tersedia jalur power rail yang memudahkan distribusi tegangan PCC dan GND ke seluruh komponen. Penggunaan breadboard ini sangat membantu pada tahap prototyping karena rangkaian dapat dibuat, diuji, dan dimodifikasi dengan cepat apabila terjadi kesalahan atau diperlukan perubahan desain. Oleh karena itu, breadboard menjadi komponen penting dalam proses pengembangan dan pengujian sistem sebelum dibuat dalam bentuk yang lebih permanen. Selanjutnya di sini ada indikator visual dari project ini, yaitu salah satunya itu LED. LED ini berfungsi sebagai indikator visual yang menunjukkan status atau kondisi sistem. Ketika ESP32 memberikan sinyal output tertentu, LED akan menyala atau berkedip sesuai program yang akan dibuat. LED dipilih karena hemat daya, memiliki respon yang cepat dan mudah diintegrasikan dengan microcontroller. Jadi untuk menjaga keamanannya, LED juga menggunakan resistor sebagai pembatas arus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita ke bagian resistor 220. Di sini berperan sebagai pembatas arus untuk melindungi LED dari kerusakan akibat overcurrent. Tanpa resistor ini, arus listrik ESP32 akan terlalu besar bagi LED yang bisa membuat terbakar karena nilai OHM dengan kode warna merah coklat ini adalah standar yang aman untuk tegangan kerja ESP32. Terakhir, untuk sistem notifikasi kita menambahkan buzzer aktif. Seperti di gambar, komponen ini bekerja pada tegangan 3.3 hingga 5 volt. Jadi sangat kompatibel dengan ESP32 kita. Fungsinya cukup krusial sebagai alarm audio yang akan berbunyi otomatis sebagai peringatan jika suhu di lingkungan sekitar sudah melewati ambang batas yang sudah ditentukan. Jadi, sistem tidak hanya memantau secara visual, tapi juga memberi respon suara yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kali ini saya akan mempresentasikan proyek IoT berbasis ESP32 untuk memonitor suhu dan kelembapan ruangan secara real time. Sekaligus dilengkapi juga dengan sistem peringatan dari early warning system gitu. Nah, jadi komponen-komponen yang saya gunakan dalam simulasi walkthrough kali ini gitu. Ada ESP32 sebagai otak atau microcontroller utamanya ya. Lalu ada sensor DHT22. Kalian bisa menggunakan sensor DHT11 juga buat pengganti DHT22 jika tidak ada. Tapi di walkthrough adanya DHT22 sehingga saya menggunakan DHT22. Oke. Untuk membaca suhu dan kelembapan udara secara aktual gitu. Lalu di sini saya visualisasinya pakai layar OLED SSD 1306 yang untuk menampilkan data visualnya aja gitu. Lalu saya juga ada 2 buah LED merah dan biru, jadi serta buzzer juga sebagai indikator status lingkungan. Fungsi resistor di sini adalah untuk membatasi tegangannya aja gitu, sehingga
ya dia sebagai komponen pelengkap. Nah, gimana sih cara kerjanya? Mungkin langsung ini aja dimulai dulu simulatornya ya. Nah, jadi cara kerjanya sistem ini bekerja secara otomatis dengan membagi kondisi ruangan menjadi 2 skenario utama berdasarkan ambang batas suhu yang ditentukan, yaitu 30 derajat Celcius, yaitu ketika sensor DHT22 membaca suhu di bawah 30 derajat Celcius, maka layar OLED akan menampilkan data suhu dan kelembaban dengan status oke. Dan pada kondisi ini LED biru akan menyala sebagai tanda parameter lingkungan masih aman. Nah, sementara LED merah dan buzzer tetap mati. Oke. Skenario 2. Jika kondisi masuk ke kategori bahaya, yaitu jika kita menaikkan suhu sensor, misal dinaikkan ke 41 derajat nih. Nah, di sini otomatis Wokwi akan langsung men-trigger LED merah dan buzzer gitu, memicu alarm. Jadi layar OLED juga akan menampilkan kayak gini. Di sini layar OLED juga akan menampilkan tanda peringatan. Bersamaan dengan itu LED biru akan mati dan LED merah menyala, serta buzzer juga akan berbunyi. Mungkin tidak terdengar oleh kalian, tetapi di sini lebih terdengar. Nah, lalu kita masuk ke penjelasan logika atau skripnya aja ya. Nah, di sini ada kodenya. Secara singkat, logika pemrogramannya diatur melalui Arduino IDE dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, kita inisialisasi dulu. Dan setup. Di awal kita mendefinisikan pin-pinnya dulu gitu. Kita define dulu pin-pinnya berapa gitu. Nah, setelah itu baru di dalam fungsi loop, yaitu di dalam fungsi ini kita baru melakukan kita memerintahkan ESP32 untuk terus membaca data humidity dan temperatur dari DHT22 setiap 2 detik. Nah, baru kita ke logika percabangannya. Jadi ketika ambang suhu sudah panas, program mengecek kondisi suhu. Jika bernilai benar, maka pin LED merah dan buzzer diberi logika high. Namun, jika salah, maka akan diberi jika salah false, pin LED biru yang diberi logika high gitu. Dan ya masih banyak. Ini untuk tampilan display di tampilan OLED-nya. Ini juga sama, ini untuk mengukur text size-nya dan lain-lain. Ini delay-nya juga ya. Nah, kurang lebih gitu aja buat simulasi kali ini. Jika kalian menyukai videonya, silahkan beri like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.